teman-teman, ketemu lagi dengan gue. Kali ini gue akan membahas sedikit tentang Piala Dunia yang sudah mencapai final. Lalu ada sedikit update transfer di Liga-Liga Eropa. Dan yang terakhir, di Liga Lokal ada Peralta yang resmi ke Persib. Bagaimana kita bahas tentang transfernya, tentang fee-nya, tentang kecocokannya. Lalu jangan lupa follow dan subscribe, juga like video gue. Dan ya kalau bisa di hype ya monggo lah di hype, oke? Yang pertama-tama gue mau mengucapkan selamat untuk Spanyol yang udah memenangkan Piala Dunia kali ini. Gila, permainan Spanyol dari awal sampai akhir bermain sangat-sangat bagus. Baru kebobolan 1 gol dalam 7 pertandingan, kebobolan 1 gol, amazing. Selain dari Unai Simon, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedro Porro, dan Rodri. Sebenarnya semua sistem permainan Spanyol, mereka tidak bermain parkir bus, parkir pesawat, parkir tank, whatever, enggak. Mereka bertahan dengan cara menguasai bola sehingga lawan tidak bisa merebut bola dari mereka. Bisa kita lihat di semifinal kemarin, Prancis menjadi korban pertama yang kelihatannya. Sebelum itu juga udah korban-korban lain dari Spanyol. Bayangin cuman kebobolan 1 gol dari 7 pertandingan. Kipernya sebenarnya Unai Simon bukan seseorang yang sangat luar biasa di klub kan, tapi sistem permainan Spanyol ini yang sangat-sangat luar biasa. Argentina sebelum Spanyol mencetak gol di menit 106, coba bayangin, 0 shot, tidak bisa mencetak gol, tidak bisa mencetak tendangan ke gawang, apalagi shots on target, 0. Gila kan emang Spanyol. Jadi mereka bertahan dengan cara yang sangat cantik. Bertahan dengan cara memegang bola sebanyak-banyaknya dan tidak kehilangan bola. Apabila mereka kehilangan bola, langsung secepat mungkin diambil lagi. Wah, itu amazing. Jadi bukan main low block, bukan main... Ya, itulah bagaimana suatu sistem dari suatu tim sepak bola bisa memenangkan Piala Dunia. Dan yang menjadi memalukan lagi, selain Argentina baru bisa bermain bola ketika setelah Ferran Torres mencetak gol atau di menit 106. Ya, di akhir pertandingan kita lihat pemain-pemain Argentina, terutama Leandro Paredes, tidak bisa menerima kekalahan. Dia menyerang pemain-pemain Spanyol ya. Kini di sini kita lihat kefrustasian mereka sebenarnya. Ini adalah bentuk frustasi dari pemain-pemain Argentina yang sama sekali tidak bisa bermain bola, bisa dibilang, selama 120 menit melawan Spanyol. Menarik, Spanyol 4 tahun lagi, Rodri masih 33 tahun, Lamine Yamal masih 23 tahun, Pau Cubarsí juga sama. Ya, belum lagi masih banyak bintang-bintang muda lain yang masih mungkin akan berkembang. Menarik, Spanyol apakah bisa membuat dinasti baru di sepak bola Eropa bahkan dunia. Argentina sih udah habis, Messi udah nggak ada, gue yakin udah habis. Karena di lini tengah kita lihat Paredes, De Paul, cuman Enzo Fernandez paling yang bermain cukup bagus dan usianya masih terbilang cukup muda. Tapi ya Enzo bekerja seorang diri yang nggak akan bisa. Enzo, Julian Alvarez, Lautaro Martinez itu menjadi kunci, namun kehilangan seorang Messi menjadi pukulan yang sangat berat pasti bagi Argentina. Dan seperti halnya Manchester City yang ditinggal Pep Guardiola, Manchester United yang ditinggal Sir Alex Ferguson, atau mungkin Real Madrid yang dulu sempat ditinggal Cristiano Ronaldo, ya pasti akan ada ya sedikit turbulensi lah. Kita lihat Argentina apakah bisa melewati turbulensi itu setelah ditinggal Lionel Messi. Lalu untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang transfer Morgan Rogers ke Chelsea. Dia memecahkan rekor pemain Inggris termahal senilai 117 juta pound dari Aston Villa. Menarik ini Morgan Rogers ini. Seorang mantan pemain Academy City ditebus oleh Chelsea lagi-lagi. Dan kali ini membuat rekor pemain Inggris termahal 117 juta pound. Menurut gue ini pembelian yang bagus, terutama setelah Chelsea mempunyai pelatih Xabi Alonso. Xabi Alonso dulu di Leverkusen mempunyai seorang Florian Wirtz. Florian Wirtz ini seorang pemain yang bisa di nomor 10 atau bisa di flank kiri. Suatu posisi yang identik dengan yang biasa dilakukan oleh Morgan Rogers. So, menurut gue Morgan Rogers di Chelsea akan menarik
apabila dilatih oleh Xabi Alonso. Kita lihat. Jadi Chelsea, apalagi kalau kita melihat dari sudut pandang Chelsea, 23 tahun, 117 juta di harga pemain yang sekarang memiliki inflasi yang sangat-sangat tinggi. Pemain 100 juta pound ke atas menjadi sangat-sangat biasa. Mungkin kalau pemain eksepsional kayak Lamine Yamal, kayak Mbappe ya pasti udah di atas 250 lah itu. Jadi ya 100 juta pun sering jadi hal-hal yang sangat wajar untuk pemain-pemain yang normal ke arah bagus. Kayak Morgan Rogers, Elliot Anderson, Sandro Tonali. Ini jadi wajar 100 juta pound. Nah, hal ini yang dikeluhkan oleh Zlatan Ibrahimovic. Dia bilang, harga-harga pemain di atas 100 juta pound itu sudah ketinggian inflasinya. Tapi menurut gue dengan harga yang saat ini ya memang industri sepak bola pun semakin berkembang, dimana gaji-gaji pemain pun yang nggak kayak dulu kan. Jadi 100 juta pound ya wajar sih. Dimana dulu mungkin 25, 30, 40, 50 paling. Sekarang 100 juta pound wajar menurut gue. Nah, setelah itu memang kebutuhan daripada klub juga yang membuat harga 100 juta ini menjadi sangat-sangat wajar. Dan ketersediaan pemain-pemain bagus yang saat ini semakin menurun. Kalau misalkan stok pemain bagus makin banyak, ya tentu harga akan turun. Tapi sekarang stok pemain-pemain bagus makin turun. Ya, begitulah sedikit update transfer yang kemarin terbaru Morgan Rogers ke Chelsea. Mungkin ada ya sedikit lagi seperti halnya Ayub Bodi yang sepertinya akan ke Liga Premier, entah ke tim Manchester Merah atau Manchester Biru. Let's see. Enzo Fernandez juga dikabarkan akan keluar dari Chelsea. Masih dinantikan apakah dia jadi ke Madrid atau masih bertahan di Premier League. Ya, kita melihat masih ada waktu sekitar 1-2 bulan sampai jendela transfer musim panas ini ditutup di Eropa. Lalu berpindah dari Eropa kita ke Indonesia. Kemarin ada sebuah saga transfer yang sangat-sangat menarik untuk dilihat, yaitu MVP musim lalu, Mariano Peralta. Waktu itu di bulan Juni sempat konferensi pers Persija awal mengenalkan Coach STY. Penerjemah STY JJ menyatakan bahwa Peralta sudah dikontrak oleh Persija dan Coach STY senang. Namun kemarin tim tetangga dari Persija Jakarta yaitu Persib Bandung mengenalkan secara resmi Peralta akan bergabung dengan Persib Bandung. Wow, ini jadi saga yang sangat-sangat menarik. Orang bilang ini Tom Hey jilid 2 karena apa? Dulu media official Persija Jakarta sempat menyebut nama Tom Hey di postingannya. Namun ternyata Tom Hey ke Persib Bandung. Sekarang terjadi lagi di mana Mariano Peralta akhirnya berlabuh di Persib Bandung. Salah satu pemain terbaik yang ada di Liga Indonesia. Apalagi musim lalu performa dia bersama Borneo FC begitu gila. Bermain sangat bagus, gol dan assist banyak dia ciptakan. Yang menariknya di Persib ini apa? Banyak sekali stok wing. Kita sebut siapa saja. Ada Luka Menalo yang baru. Lalu ada Ragnar Oratmangun. Ada Beckham Putra. Ada Sadil Ramdhani. Ada Berginho. Ada William Barros. Coba sebutkan lagi. Masih sangat-sangat banyak menumpuk stok di wing Persib Bandung. Peralta menambah satu lagi kedalaman. Memang Persib ada bermain di 4 kompetisi musim depan. So, tinggal bagaimana Igor Tolik bisa meramu sayap-sayap yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lawan yang dihadapi seperti apa, Igor Tolik akan sangat-sangat memiliki variasi taktik yang sangat banyak dengan stok winger yang sangat melimpah. Di lini tengah pun Tom Hey akan tetap menjadi jenderal lini tengah. Di lini belakang Mutombo berduet bersama Patricio Matricardi. Dan menurut gue yang masih menjadi kekurangan dari Persib Bandung yaitu striker. Kenapa? Ramon masih diperpanjang selama 2 tahun ke depan. Coba bayangin, kita udah bagus-bagus dari belakang misalkan, sayapnya udah bagus, tiba-tiba penyelesaian akhir kalau masih seperti kayak musim lalu, Ramon ya nggak bisa dibilang striker bagus kalau hanya mencetak single digit goal dalam satu musim. Ya, mungkin kita
bisa berharap pada seorang striker baru asal Montenegro yang kemarin baru direkrut, Baska Sekulic. Ya, mudah-mudahan dia bisa membawa ketajaman dari Liga Montenegro ke Liga Indonesia. Namun kita harus tahu bahwa pemain-pemain biasanya dari Balkan butuh adaptasi lah, tidak bisa langsung bermain moncer untuk di Indonesia ini. Begitulah update transfer dari Liga Indonesia. Oke, kalau mau kita ngomongin transfer lagi, kita ngomongin rumor, kita ngomongin bola lagi, boleh subscribe channel gue. Sekali lagi, thank you for watching. Gimana pendapat kalian tentang transfer dan tentang pokoknya sepak bola secara umum? Boleh komentar di bawah. Oke, thank you for watching. See you when I see you.